dapat membedakan untuk hal yang lain. Ini misalnya, ada perbedaan antara jual beli atau menjual barang dengan menjual jasa. Kalau menjual barang itu ada ini tadi transfer kepemilikan. Ada perpindahan kepemilikan dari satu orang kepada pihak lain. Sementara di dalam jual beli atau penjualan jasa itu tidak ada transfer kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Jual beli apapun asal itu suatu barang, sepanjang sudah ada kesepakatan dan sudah ada pembayaran, itu mestinya hak milik segera berpindah. Sedangkan untuk penjualan jasa, walaupun sudah dibayar, tetapi kepemilikan atau keahlian itu tidak akan berpindah. Seorang dokter yang menjual jasa dengan cara memeriksa, ngasih obat, pasiennya sembuh. Walaupun pasien sudah membayar penuh, tapi tidak akan ada transfer keahlian, transfer kepemilikan keahlian tadi dari dokter kepada pasien. Ilmunya tetap dimiliki oleh dokter. Tukang pijat atau ahli pijat itu ketika sudah memberikan jasanya kepada konsumen, maka tidak akan ada transfer keahlian pijat pada konsumen. Yang pinter pijat tetap tukang pijatnya. Di selatan saya hanya kira-kira 100 atau 200 meter dari rumah saya, itu ada ahli pijat dengan cara yang ini tidak umum ini. Istilahnya pijat selentik. Selentik tahu ya? Selentik jadi dengan mungkin ujung-ujung jari atau kuku-kuku itu ya memang diselentik betul. Tempat di mana yang sakit atau sekitarnya, katanya saya juga belum pernah yang diselentik begitu, itu katanya loh ya, sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Besok mungkin bisa jarum-jarum semua. Tapi mungkin sekitar setelah 3 hari, katanya loh ya, itu hasilnya juga luar biasa, bagus. Katanya begitu, saya belum pernah ikut atau merasakan pijat selentik, walaupun dekat rumah saya. Apakah pasiennya banyak? Banyak betul. Itu dosen UNS ada beberapa yang menjadi pasien dosen dari UNS. Atau istrinya, keluarganya dosen UNS, ada beberapa juga yang menjadi pasien. Yang katanya, kok banyak yang cocok. Nah sekarang cocok apa tidak itu kan relatif juga sih. Ya walaupun ada juga yang akhirnya meninggal dunia. Tapi kan masalah hidup mati itu kan dari Allah. Artinya bukan kita yang menentukan, tetapi adalah Allah. Jadi sekali lagi ya, kata menyerahkan itu ada perpindahan kepemilikan atau transfer kepemilikan. Sedang pihak yang lainnya berjanji untuk membayar harga. Membayar sesuai dengan apa yang telah disepakati.
membayar penuh, cash keras, cash bertahap, atau mungkin secara angsuran dan sebagainya. Itu semua adalah atas dasar kesepakatan antara pihak pertama dan pihak kedua. Ini dari teman-teman. Nah, di dalam jual beli itu pada prinsipnya awalnya bahwa perjanjian itu juga bersifat konsensus. Jual beli itu bersifat konsensus, kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kalau yang namanya misalnya membeli sapi akan dipakai untuk kurban, ya beberapa bulan kemarin, itu juga dasarnya adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kapan konsensus itu terjadi? Nah, ini ada beberapa teori yang diajukan oleh Maryam Darus Badul Zaman. Ini seorang guru besar dari USU, Sumatera Utara. Termasuk pelopor perjanjian baku di Indonesia ini, Ibu Maryam Darus. Jadi yang memperkenalkan awal-awal tentang kontrak standar di Indonesia adalah Maryam Darus. Beliau mengutip menyatakan bahwa di dalam hukum itu ada 4 ajaran penting tentang konsensus itu muncul. Teori kehendak menyatakan, Wells teori, bahwa kesepakatan konsensus itu terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan. Ya berarti artinya orang yang dikirimi, kalau dulu sebelum ada HP, ketika dikirimi surat, dia menulis akan membalas surat. Mungkin sekarang seseorang yang dikirimi WA, ya dengan menulis WA itu dianggap sudah menerima kesepakatan. Ya artinya menulis pesan ya. Walaupun belum dikirim. Nah, ini berbeda dengan pengiriman. Kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. Nah, kalau sudah dikirim, maka inilah teori pengiriman. Dikirim kembali. Balasan itu dikirim kembali. Padahal tadi teori kehendak itu belum dikirim, sudah dianggap itu merupakan lahirnya konsensus atau konsensualisme. Jadi berbeda ya antara kehendak saja dan pengiriman. Kalau kehendak belum mengirim, kalau pengiriman sudah dikirimkan jawabannya atau balasannya. Teori pengetahuan, Perneman teori. Pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima. Tapi ini masih dapat dikatakan debatable ya. Masa seolah-olah orang yang menawarkan itu tahu bahwa tawarannya pasti akan diterima oleh pihak lawan. Hanya belum tentu. Belum tentu ya. Bahwa seseorang itu sekalipun punya HP lebih dari 1 juga bisa. Tapi tidak berarti bahwa setiap saat HP itu dipegang. Artinya dipegang tangan. Ketika seseorang mempunyai kegiatan yang luar biasa menumpuk padat, mungkin seharian nggak sempat buka HP. Ya. Orang olahraga 4 jam tidak sempat buka HP. Misalnya seperti itu. Jadi kata-kata sudah mengetahui, sekali lagi ya,
ini kadang masih perlu dipertanyakan. Nah, karena kan belum pasti tuh. Kok ngerti kalau tawarnya diterima? Kan belum tentu. Teori kepercayaan, pertahuan. Kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak, saya cetak merah, layak diterima oleh pihak yang menawarkan. Nah, saya rasa ini barangkali kalau menurut saya yang paling mendekati kepada sisi keadilan. Kan kelayakan diterima berapa hari kalau kita ngirim barang. Dulu sebelum ada HP atau sebelum ada telepon, ngirim surat ke Kalimantan misalnya, itu rata-rata 2 hari. Biasa 2 hari. Kalau kilat mungkin sehari. Kilat khusus ya bisa saja tidak sampai sehari bahkan. Kan perangkonya macam-macam. Ya, semakin mahal yang dibayar akan semakin cepat. Termasuk sekarang ketika saudara misalnya ngirim barang lewat JNE atau kalau kirim sesuatu lewat kantor pos, mau biasa, kilat atau kilat khusus, nah itu sampainya di sana di seberang sana pada pihak lawan itu berbeda-beda. Kembali kepada teori kepercayaan, berarti layak diterima itu layak dalam arti umum. Menurut pandangan umum itu sudah dianggap pantas. Jadi ada teori-teori kepantasan bahwa apa yang telah dinyatakan, telah dikirim itu layak diterima. Ya kalau sekarang namanya WA, ya ibaratnya 1-2 detik kan sampai kirim WA. Jadi lebih tepat. Apa yang dapat dijadikan objek perjanjian jual beli? Yang pertama, yang termasuk barang yang objek jual beli adalah barang perniagaan atau barang yang dapat diperjualbelikan. Itu wajar lah. Apapun barang yang dapat diperjualbelikan itu bisa dijadikan objek perjanjian jual beli. Kenapa? Karena kadang ya, ada objek perjanjian yang di luar barang perniagaan. Jadi barang-barang yang tidak dapat diperdagangkan itu tidak bisa dijadikan objek perjanjian. Mungkin sudah pernah saya singgung, maka ketika ada jual beli jalan raya, jual beli stasiun kereta api, lapangan, alun-alun, bandara, dan sebagainya. Nah, itu mungkin miliknya negara. Kita bicara jual beli ini adalah jual beli dalam arti umum, jual beli keumuman atau bisnis umum. Sehingga berbeda ketika suatu barang yang itu milik negara kemudian seolah-olah ada jual beli dengan tukar guling misalnya. Nah ini berbeda, tidak masuk kategori objek perjanjian jual beli. Ya kalau namanya tukar guling itu kan sudah ada aturan-aturan tertentu, waktunya tertentu, tidak boleh merugi dan barang yang sudah dapat ditentukan. Nah, paling tidak ya barang tertentu ini
setidak-tidaknya jenisnya sudah dapat ditentukan. Jenisnya. Oh, ini jenis makanan. Ini jenis buah-buahan. Atau jenis apanya. Oleh karena ini terkait dengan yang 1334 ini, barang yang seketika belum ada dapat menjadi objek perjanjian. Boleh apa tidak? Boleh. Sah apa tidak? Sah. Oleh karena itu, ya, jual beli selama sudah ada kesepakatan, walaupun barang belum ada, antara barang dan harga sudah ada kesepakatan, jual belinya adalah sah. Misalnya jual beli durian untuk panen yang akan datang. Jual beli padi atau beras panenan musim depan misalnya. Jual beli kursi atau meja yang belum jadi sekarang ini, tetapi masih butuh waktu. Nah, kalau pesanan meja kursi untuk sekolah baru, maka dibutuhkan waktu yang agak panjang. Kalau misalnya butuhnya kursi itu 600. Karena untuk kelas 1 200. Anak kelas 2 200, kelas 3 juga 200. Berarti kan minimal untuk siswa saja ada 600 meja kursi kalau masing-masing punya sendiri-sendiri. Boleh apa tidak? Ya boleh. Nah kalau satu hari hanya sanggup untuk membuat atau menyiapkan 10 biji, berarti kalau 600 butuh waktu 2 bulan. Karena sehari hanya dapat 10. Itu minimal ya 2 bulan. Nah kalau masih ditawar dengan meja kursi tamu, meja kursi guru, lemari, dan sebagainya, kan menjadi lebih panjang lagi. Ini untuk catatan. Boleh enggak jual beli dengan percobaan? Ya boleh saja. Boleh saja. Jual beli mobil misalnya untuk mengetahui bahwa mobil ini sehat, mesin tidak rusak, oh silahkan dicoba dulu. Beli sesuatu perlu dirasakan enak apa tidak, cocok apa tidak, bedanya. Jadi begini, sebagai tester ya, itu sangat dimungkinkan. Misalnya saudara atau mungkin orang tua saudara lah, bapak ibu saudara, itu akan punya kerja mantu. Setelah menunjuk catering tertentu, padahal ini sudah pesan 6 bulan sebelumnya. Untuk 6 bulan lagi catering-catering, gedung-gedung pertemuan itu mungkin sudah penuh ya. Dulu sebelum COVID di Solo itu biasa kalau 1 tahun sebelum hari H itu sudah penuh. Terus banyak yang pesan. Bagaimana testernya? Oh Bapak Ibu ini besok minggu depan catering saya dipakai oleh Bapak atau keluarga X. Di mana? Di gedung wanita Manahan. Bapak harus saja nanti merasakan kira-kira cocok apa tidak. Atau mungkin 2 minggu lagi di gedung Gerasaba misalnya, dan sebagainya. Itu sangat-sangat mungkin.
jual beli atas contoh, ini diistilahkan dengan monster ini istilahnya. Ya di pasar-pasar besar itu banyak, di Pasar Legi, Pasar Besar Solo, pasar ya banyak kan di Solo itu. Misalnya membeli beras, oh dikirimkan, ini contohnya seperti ini. Ini yang kualitas 1, yang putih tetapi berasnya utuh. Ini yang KW1. KW2, oh ini berasnya ada yang pecah-pecah kira-kira sekian persen, maksimal 20% misalnya. Kemudian KW3, oh yang pecah 50%, artinya atau 40% lah. Walaupun masih banyak yang utuh, tetapi 2 dari 5 itu pecah. Walaupun tidak remuk seperti menir ya. Macam-macam ini. Dengan contoh. Kalau misalnya ada dikirimi, oh ini contoh mangga dari Probolinggo. Rasakan. Untuk contoh dan sebagainya. Apa kewajiban penjual? Tadi sudah kita singgung ya, menyerahkan barang itu wajib. Ini yang kedua, menanggung kenikmatan tentang atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat tersembunyi. Menanggung tentram maksudnya adalah bahwa setelah barang itu diserahkan kepada pembeli, itu tidak ada gangguan dari pihak ketiga. Apa gangguannya? Ya macam-macam. Oh ini ternyata barang yang dijual oleh si X adalah barang hasil curian. Kan sangat mungkin. Atau mungkin ini adalah barang yang merupakan milik temannya, dia pinjam tapi kemudian dia jual. Nah berarti kalau seperti ini ada penjual dapat dikatakan tidak menanggung kenikmatan ketentraman atas barang ini. Ya karena ada gangguannya. Menanggung terhadap cacat tersembunyi. Nah, kalau ini mungkin saja ya, penjual itu tidak tahu. Penjual tidak tahu bahwa barang yang dijual itu betul-betul cacat. Sementara dia betul-betul tidak tahu bahwa barang tersebut cacat. Penjual sepeda menjual sepeda yang merupakan kiriman dari suatu produk tertentu, ternyata rangkanya atau galangan atau mungkin apa ya, selebornya mungkin itu cacat. Ada yang apa istilahnya itu bendet atau catnya itu barangkali tergores, tapi dia nggak ngerti. Betul-betul dia nggak ngerti. Nah, kalau seperti ini ada, maka kepada penjual tersebut dapat diberikan beban bahwa Bapak sebagai penjual harus menanggung dari cacat tersembunyi. Ada juga alat-alat olahraga yang ternyata itu sebenarnya sudah cacat. Tetapi kalau dia tidak tahu, karena memang hari sananya dari produsennya, ya itu kan nanti akan dikembalikan. Diklaimkan kepada perusahaan yang mengirim, loh kenapa?
barang seperti ini kok apa itu dikirimkan kepada saya, padahal saya menjualnya kepada teman-teman murid, mahasiswa, kelompok-kelompok tertentu dan sebagainya. Nah, ini kan menjadi tidak enak, menjadi apa ya, tidak nyaman kan. Menyerahkan barang itu ternyata modelnya berbeda-beda antara barang bergerak dengan barang yang tidak bergerak, atau menyerahkan suatu piutang di surat berharga ya, itu ternyata berbeda-beda. Kalau barang bergerak itu dengan penyerahan kekuasaan atas barang, artinya barang diserahkan secara langsung dari penjual kepada pembeli. Saya menjual spidol berarti saya langsung menyerahkan spidol kepada pembeli, langsung. Bagaimana dengan barang tetap atau barang tidak bergerak? Ini berbeda. Kalau barang yang tidak bergerak, maka penyerahan hak miliknya harus di depan kantor atau Badan Pertanahan Nasional BPN. Dulu namanya Kantor Agraria atau Kadaster. Kadaster. Nah, ini setelah mestinya para pihak itu menandatangani ya lewat PPAT, pejabat pembuat akte tanah, biasanya notaris. Beda loh ya, antara notaris dan PPAT ya, itu berbeda. Jadi notaris itu mungkin ada notaris murni, ada notaris yang sekaligus PPAT, karena dua-duanya harus testing, harus lulus ujian. Sekolah lagi, ujian lagi, bayar larang, dan sebagainya. Nah, setelah misalnya menandatangani akte jual beli, barulah setelah dikerjakan secara administrasi oleh PPAT tersebut akan diserahkan kepada agraria, kantor agraria atau BPN tadi. Ini untuk barang tetap atau tidak bergerak. Bagaimana kalau itu berwujud piutang? Jadi piutang itu sesuatu yang dapat ditagih. Ya, piutang itu sesuatu yang dapat ditagih. Kalau utang, ya sesuatu yang merupakan kewajiban untuk berprestasi. Jadi mengembalikan utang atau pinjaman itu kan harus berprestasi. Jadi piutang itu kan juga ternyata macam-macam. Ada piutang atas nama an opnam, ya, an opnam itu dengan cara sesi. Ya, sesi itu surat, ya, dengan menulis suatu surat tertentu, dan itu bisa saja dengan akta otentik yang ditandatangani di hadapan notaris, boleh juga dengan akta di bawah tangan. Artinya tidak di depan pejabat resmi. Maka PPAT atau notaris itu merupakan pejabat resmi yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah karena sudah lulus betul tesnya
dan sudah mempunyai kewenangan. Kalau atas bawah, ya piutang atas bawah, maksudnya adalah bahwa piutang itu merupakan kewenangan kepada si pembawa. Orang yang membawa piutang tersebut itu mempunyai kekuasaan tertentu. Nah, ini dengan cara bagaimana? Dengan cara penyerahan surat tersebut kepada yang berhak. Jadi si pembawa surat itu menyerahkan kepada orang yang berhak. Kalau seseorang mengirimkan wesel pos lewat kantor pos, maka petugas kantor pos akan menyerahkan wesel tersebut kepada orang yang berhak menerima atau orang yang dikirimi wesel tersebut. Ya, surat atas bawah. Sedangkan surat piutang atas tunjuk untounder itu caranya dengan penyerahan surat tersebut, tetapi harus dibukui dengan endorsement. Apa itu endorsement? Ya, ini menuliskan di sebalik surat tersebut, kemudian dibukui tanda tangan. Jadi dengan membuat catatan di balik surat tersebut, kemudian diserahkan, itu hukumnya ternyata sah. Hukum Belanda itu menyatakan bahwa levering itu merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Jadi levering itu menjadi penting. Tanpa adanya levering atau serah terima atau penyerahan, itu menurut hukum Belanda segala sesuatu yang dilakukan itu belum dapat dikatakan sah. Belum dapat dikatakan sah. Baru setelah ada penyerahan, maka dapat dikatakan sah. Ya, jadi levering itu juga merupakan salah satu titel atau alas hak untuk memperoleh hak kebendaan. Salah satu bukan satu-satunya. Salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Karena tanpa diserahkan itu menurut hukum Belanda belum sah. Buat jual beli pun kalau barang tidak diserahkan menurut hukum Belanda ya belum sah. Maka itu dikatakan sebagai suatu sistem yang sifatnya kausal. Kalau kausal ya sebab akibat sebetulnya, tetapi maknanya adalah nyata atau konkret. Ini berbeda dengan sistem yang bersifat abstrak. Syarat sahnya levering supaya penyerahan barang itu dianggap sah itu bahwa titel tersebut itu harus merupakan sesuatu yang wajib diserahkan. Nah, kalau setelah diserahkan berarti dianggap bahwa penerimaan tersebut dianggap sah untuk bisa diterima. Dan itu harus dilakukan oleh orang yang berhak, orang yang berbuat bebas terhadap barang tersebut. Nah, karena gini, kenapa kok harus disebut atau dikatakan sebagai orang yang berhak?
Bisa jadi suatu barang itu diserahkan oleh orang yang tidak berhak, pencuri atau maling. Itu mungkin akan menyerahkan barang kepada orang lain, tetapi itu bukan merupakan alas hak yang sah karena dia bukan sebagai eh, apa itu egenar, bukan sebagai pemilik, ya bukan sebagai egenar, tapi mungkin dia hanya sebagai seorang besitter, artinya orang yang menguasai barang tersebut. Ya sangat mungkin nemu barang, nemu sesuatu di jalan, itu kan berarti menguasai barang tersebut, padahal itu bukan miliknya, maka dia dapat dikatakan besitter. Ya. Walaupun ya, menurut ketentuan pasal 1977 bahwa besitter itu dianggap sebagai egenar, orang yang menguasai suatu barang bergerak itu dianggap sebagai pemilik sampai nanti dibuktikan bahwa dia tidak berhak atas barang tersebut. Pokoknya sampai sebelum ada penyerahan penyerahan barang itu dianggap bahwa dia masih sah sebagai pemilik, masih sah sebagai pemilik. Nah, setelah dibuktikan, oh ternyata dia itu bukan, dia itu hanya nemu atau dia itu maling. Nah, berarti dia tidak berhak atas barang tersebut. Kewajiban penjual menanggung dari cacat tersembunyi tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi menanggung cacat tersembunyi, cacat yang tidak diketahui sebelumnya. Kalau kewajiban pembeli ya berarti kan membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jual beli itu kan bisa di mana-mana. Ya. Pembayaran boleh juga dilakukan di mana-mana. Wajib tempatnya, tetapi bukan merupakan suatu tempat yang wajib di suatu tempat tersebut. Misalnya masalah pembayarannya. Membayar itu boleh dilakukan di tempat kreditur. Pembayaran dilakukan di tempat debitur. Membayar di notaris tempatnya. Membayar di rumah makan atau restoran. Di lapangan, tenis, lapangan golf, dan sebagainya macam-macam. Jadi tempat pembayaran itu boleh dipilih oleh para pihak, di mana mereka akan menentukan. Itu merupakan pilihan. Tapi yang penting adalah bahwa pembeli itu wajib membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Ini kewajiban dari pembeli.
Sedangkan hak dari pembeli adalah akan menerima barang yang dibeli. Oh iya, sebelum kita lanjutkan, saya tanya, mungkin saya kelewatan, apakah untuk tugas UAS nanti sudah saya sampaikan? Apa belum? Saya mohon jawaban ini. Mumpung waktunya masih panjang, masih kira-kira 1,5 bulan. Belum, Pak. Oh, belum? Nggih. Baik, kalau belum, saya sampaikan sekarang, gitu. Tolong dibuat catatan, nanti tidak seperti kemarin terpaksa harus menunggu 1 minggu. Jadi ini hari ini saya sampaikan, nanti saudara membuat perjanjian, materinya, materi yang saya sampaikan hari ini adalah jual beli. Mungkin lusa atau minggu depan sewa menyewa. Mungkin perpaduan antara jual beli dan sewa menyewa. Ada sewa beli. Mungkin juga akan saya sampaikan nanti misalnya kontrak terapeutik ya antara dokter dan pasien. Atau mungkin franchising. Ada franchise atau apalah nanti yang kita buat. Nah, dari beberapa kontrak ini itu nanti tolong saudara juga membuat dengan acuan-acuan misalnya seperti saudara membuat makalah. Jadi tetap ada judulnya, ada latar belakang masalah, ya, ada rumusan kalau mau dianggap perlu, ada rumusan masalah, kemudian pembahasan, dan ada penutup, ketentuan penutup. Jadi dengan berbagai macam pilihan ini, itu bebas. Terserah Anda mau pilih yang mana, mau pilih jual beli, pilih sewa menyewa, atau franchise, ya franchising, atau mungkin jual beli dengan angsuran juga boleh, atau apapun sesuai dengan pilihan saudara. Nanti ada 2 minimal ya, minimal itu ya 2 pustaka lah itu minimal. Maka harap diberi daftar isi dan daftar pustaka. Ya, dari daftar pustaka nanti saya akan bisa lihat, oh ternyata yang dipakai sebagai acuan adalah bukunya Abdul Qadir Muhammad sama seperti misalnya, atau mungkin bukunya Sutoyo, bukunya Yayang Harahap, dan sebagainya. Nanti ketikkan itu dengan huruf yang kalau standar itu adalah Times New Roman dengan ukuran huruf 12 pika itu ya 12, margin atas itu 4 cm, kiri 4 cm, kanan 3 cm, bawah 3 cm. Jadi 4, 3, 3 itu yang umum. Berapa besaran dari kertas? Pakai saja kertas kuarto, ya, kertas kuarto.
Jangan HPS terlalu panjang itu nanti. Yang standar saja. Yang standar di mana-mana adalah keluarga. Mau diberi apa itu pengantar juga boleh, kita juga nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah daftar isi itu wajib ada, dan kalau diberi kata pengantar itu juga akan menambah lebih lengkapnya dari makalah yang dibuat oleh masing-masing saudara. Masing-masing perorangan ya, tiap orang membuat sendiri. Sampul bebas, monggo, yang penting tetap seragam. Satu kelas itu seragam atau sama. Ada pertanyaan dari rencana tugas ini untuk saudara? Silakan kalau ada pertanyaan. Dan itu dikumpulkan pada pertemuan yang ke-16 ya. Pertemuan yang ke-16. Lagi ada pertanyaan? Silakan, mumpung kita ketemu. Tolong juga pada saat Anda kuliah untuk presensi itu sifatnya kan juga perorangan ya. Akan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam hal penilaian. Jadi tolong presensi juga sendiri-sendiri. Kalau ada presensi manual ya sendiri. Kalau UCW kan bisa dari mana-mana. Karena itu ya alangkah lebih baiknya memang saudara masing-masing juga menuliskan atau membubuhkan tanda tangan sendiri-sendiri. Nah, ini saya sudah hampir 80 menit ya, 80 menit. Sekarang 10.40. Kita sampai pukul 17, masih ada 20 menit. Nah, monggo 20 menit ini mestinya adalah bagian atau menjadi tugas mahasiswa. Karena satu SKS itu mestinya ya sepertiga atau satu bagian. Satu bagian. Itu adalah kewajiban dosen untuk menyampaikan materi. Sepertiga ada tugas mandiri. Nah, tugas mandiri ini sudah saya berikan hari ini tadi sampai tugas itu dikumpulkan pada pertemuan yang ke-16, dan satu bagian adalah bagian atau miliknya mahasiswa. Jadi untuk diskusi menyampaikan segala sesuatu yang terkait dengan materi itu tugas mahasiswa. Jadi kalau 2 SKS 100 menit itu mestinya sebenarnya yang ideal 33 menit penyampaian oleh dosen. Saya sudah menyampaikan hampir 80 menit. 33 menit adalah diskusi dari mahasiswa dan 33 menit adalah tugas mandiri. Mestinya seperti itu. Tidak harus bahwa dosen menyampaikan sampai menghabiskan jamnya penuh. Tidak ya.
Tidak harus. Makanya dosen itu kan diberikan juga kewenangan, itu kalau sudah menyampaikan 80% materi, itu sudah cukup. Tidak harus masuk setiap minggu, itu tidak harus masuk. Monggo, ini tugas atau bagian dari mahasiswa. Saya tulis sampai di sini. Iya, kewajiban ini. Kelas G, saya tulis di sini. Monggo, tidak ada. Kita akhiri ya, kalau tidak ada. Saya sudah 80 menit menyampaikan materi.